Halo Cigos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri KWS, Wong Deso, Sobo Sipanyol. Hari ini aku mau sharing 2 kabar gembira di bulan ini. Sebenarnya sih ini bisa dibilang berkat yang besar ya buat aku. Yang pertama itu channel aku udah dimonetisasi. Yeay! Itu aku terima email untuk monetisasi channel aku itu di tanggal 14 September. Setelah proses yang begitu panjang karena sebetulnya aku menyadari sih kalau di channel aku ini mungkin tidak banyak yang agak susah gitu untuk mengejar jam tayangnya gitu, karena channel aku kebetulan bukanlah channel yang ada drama atau yang lucu-lucu yang gitu-gitu, enggak. Aku hanya sekedar sharing mengenai kehidupan aku di sini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman aku yang mau aku masukkan ke dalam video juga. Aku ajakin bikin video juga, bikin konten juga. Intinya sih aku hanya mau memberikan informasi aja bahwa hidup di negara orang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses yang panjang gitu. Dan aku sharing di channel aku ini gitu. Nah, jadi setelah kemarin dimonetisasi, ya jujur aja aku senang sih. Namanya orang pasti butuh ya uang gitu, tapi kalau misalnya jadi ngoyo gitu ya enggak juga gitu. Bisa dibilang bukanlah ladang aku untuk cari uang gitu. Channel aku ini kalau disukain sama orang, bisa memberikan informasi ke teman-teman gitu, orang-orang yang ada di sana yang mungkin bertanya-tanya tentang banyak hal tentang kehidupan di Spanyol ini, terutama di Spanyol Utara ya. Mungkin kalau di Madrid atau di Barcelona gitu mungkin agak lebih berbeda, karena di sini itu bisa dibilang provinsi yang kecil di Spanyol gitu, dan mungkin namanya pun tidak terlalu terkenal, Cantabria atau Santander gitu mungkin tidak terlalu terkenal. Tapi aku di sini mau sharing bahwa ada loh di Spanyol itu tempat yang indah namanya Santander gitu. Memang kota kecil dan menurut aku sih nyaman dan murah, nyaman dan murah. Jadi itulah yang menyebabkan aku pengen bikin channel aku ini gitu. Nah, terus yang kedua, ini adalah menurut aku berkat yang besar banget di tahun ini ya, di bulan ini dan di tahun ini gitu. Yaitu adalah penyetaraan ijazahku, ijazah perawat itu sudah selesai, dan aku di ACC untuk bisa bekerja sebagai perawat di Spanyol. Yeay! Sebenarnya sih mungkin buat teman-teman gitu ya yang mungkin nonton channel lain ya, di teman-teman yang tinggal di Eropa misalnya kayak di Jerman atau mungkin di negara-negara yang lain gitu, mungkin prosesnya akan lebih cepat atau gimana, itu mungkin tergantung dari negaranya masing-masing gitu ya. Tapi kalau untuk di Spanyol sendiri itu aku tuh pada saat menunggu prosesnya itu dikasih tahu sama teman. Sebelumnya aku pernah kerja di panti jompo gitu. Nanti aku akan taruh linknya di sini gitu. Itu teman-teman aku bilang katanya prosesnya itu lama, paling cepat 3 tahun, paling lama 6 tahun, atau bahkan bisa juga ditolak, atau mungkin bisa juga di homologar, tapi maksudnya disetarakan ijazahnya tapi bukan sebagai perawat tapi sebagai asisten perawat gitu. Sedangkan kalau disetarakan hanya sebagai asisten perawat, aku tuh di sini udah punya sertifikat untuk bisa bekerja sebagai asisten perawat gitu. Jadi selama penantian itu kayak
ya wajar lah ya, namanya penantian itu kan pasti ada bertanya-tanyanya, aduh gimana ya, aku akan di homologarnya berapa lama, aku akan di homologarnya sebagai apa gitu, apakah harus sekolah lagi atau gimana gitu. Nah, karena juga ada informasi juga begitu, bisa juga disetarakan tapi hanya sebagian, dan yang sebagian lagi aku harus ngambil kuliah lagi di sini gitu, mungkin bisa 1 tahun atau 2 tahun gitu. Buat aku sih nggak masalah sih, maksudnya harus sekolah lagi 1 tahun atau 2 tahun, karena jujur aja ya, waktu kemarin aku kerja sebagai asisten perawat itu banyak banget istilah-istilah penyakit, istilah-istilah obat itu agak berbeda dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau bahasa Indonesia ya pasti jauh beda ya gitu, tapi ke bahasa Inggris pun jauh gitu. Jadi banyak hal yang memang aku harus pelajari gitu. Kemarin itu aku di tanggal 27 September itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak pengen banget ngecek gitu status penyetaraan ijazahku. Jadi nanti aku akan lampirkan di sini bagaimana sih statusnya, bagaimana sih pada saat kita ngecek status gitu ya. Di situ sih tertera mulai dari pertama kali aku masukin berkas, terus kemudian ada proses di mana aku kekurangan ada beberapa berkas yang harus dikompletin gitu, dan di situ juga dijelasin kalau mereka akan ngirim surat ke rumah gitu. Nah, aku udah terima suratnya ke rumah, dan di situ memang diterangkan yang kurang itu berkas A, B, C gitu. Nah, terus dikasih kesempatan sampai kompletin itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Tapi prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan kembali lagi gitu, karena memang di kasus aku itu yang paling membuat lama dan paling membuat kendala adalah sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa itu aku pertama tuh aku ngambil dari Universidad de Cantabria. Mungkin nanti aku akan masukin di sini yang proses belajar bahasaku, supaya kalian lebih mengerti lah bagaimana proses belajar bahasaku gitu. Nah, jadi itu tuh memakan waktu aja lebih dari 6 bulan gitu, untuk dari aku daftar di Cervantes sampai aku ujian, terus ternyata gagal lagi, kemudian aku ikut ujian lagi, itu tuh udah memakan waktu gitu. Jadi kurang lebih itu untuk bahasa aja itu aku perlu waktu sekitar 1 tahun gitu. Jadi setelah sertifikat bahasanya udah oke, udah komplit, aku masukin, itu terakhir kali aku masukin berkas yang komplit itu November 2019, dan diproses sampai kemarin September. Jadi dari November aku komplitin sampai September akhir aku baru dapat jawabannya gitu. Ya pokoknya intinya aku happy, aku bersyukur banget, ini suatu berkat yang besar buat aku gitu, karena tidak menyangka ternyata walaupun aku dari Indonesia, ternyata prosesnya tidak selama yang teman-temanku bilang. Karena teman-temanku yang bilang prosesnya lama itu dari Amerika Latin, sedangkan biasanya untuk orang-orang dari Amerika Latin itu difasilitasi lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berbahasa Spanyol gitu. Karena dari Amerika Latin itu mereka memiliki basic bahasa sama bahasa Spanyol, walaupun ya bahasa Spanyol mereka ada perbedaan sih, cuman basic bahasanya mereka kan bahasa Spanyol gitu. Intinya aku udah senang, aku udah happy, aku udah bisa jadi perawat lagi di sini. Aku sebenarnya udah bisa kerja di sini, nanti aku cantumin juga linknya. Aku udah pernah kerja di sini. Tapi kalau bukan bidang kita, pasti masih ada rasa ganjelan karena karena jenis pekerjaannya itu agak berbeda nggak banyak sih, cuman maksudnya batasannya itu berbeda gitu. Nanti aku akan taruh ya di sini supaya kalian bisa melihat kira-kira bagaimana pengalaman aku kerja sebagai asisten perawat di sini gitu.
Nah, terus mungkin ada yang tanya-tanya, wah langsung mau kerja dong, bla bla bla. Untuk saat ini kemungkinan aku tidak akan langsung bekerja karena aku harus pulang dulu ke Indonesia, aku harus mudik dulu. Aku harus benerin pundak aku dulu karena kemarin itu pundak aku sempat mengalami kecelakaan kerja. Mungkin sampai saat ini aku belum bikin videonya. Mungkin aku akan menjelaskan di kemudian hari di video yang lain gitu, masalah kecelakaan kerja ini. Tapi lebih baik kan kalau aku pulang ke Indonesia dan aku perbaikin semua ini dulu, baru aku balik lagi ke sini, baru apply CV gitu. Terus selain itu juga sayang sama uang tiket, karena uang tiket kalau misalnya aku nggak pakai kan bisa hangus gitu. Kemarin itu kan rencana pulang bulan Maret, tapi berhubung karena COVID jadi tidak bisa pulang. Jadi ya begitu deh, tunggu kondisi agak memungkinkan aku pulang, benerin pundak, terus balik lagi ke sini, baru mungkin aku kerja sebagai perawat gitu. Jadi mungkin tunggu aja bagaimana kelanjutannya setelah aku apply nanti, mungkin di tahun depan pastinya. Di tahun depan mungkin aku baru akan kerja jadi perawat, apply kerja jadi perawat gitu. Ini juga aku kemarin baru dapat informasi juga dari teman kalau kemungkinan aku juga harus daftar ke semacam STR-nya Spanyol juga gitu. Nanti aku harus cari informasi lagi karena kemarin itu belum sempat untuk cari-cari informasi sampai ke sana gitu. Jadi nanti aku akan cerita lagi di lain kesempatan. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang penasaran tentang suatu hal, itu boleh ditinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian rasa video ini perlu untuk di share, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.